Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kuliah sebagaimana biasanya walaupun berada di rumah masing-masing. Selanjutnya, salawat beriring dengan salam kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Peprianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sifat termasat dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya Halidatul Lisa NIM 19231023. Perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini. Baiklah, anggota kelompok dari kelompok 4 terdiri dari Fahri Sapitra, Gus Herlinda, Halidatul Lisa, Heni Dwi Pratiwi, dan Jihan Padilla Amril. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian mesin kalor. Mesin kalor merupakan sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Adapun ciri-ciri dari mesin kalor yaitu kalor yang dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat disebut reservoir panas. Sebagian kalor diinput dan sisa kalor yang diinput dibuang pada temperatur yang lebih tinggi. Cara kerja mesin kalor. Ada 4 tahap cara kerja mesin kalor, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Sebagaimana yang kita lihat dari kurva, di mana dari A ke B dan dari C ke D itu merupakan proses isotermal. Sedangkan dari B ke C dan dari D ke A itu merupakan proses adiabatik. Dalam proses A ke B akan merupakan proses menyerap kalor Q1, sedangkan dari C ke D itu merupakan proses melepas kalor sisa Q2. Dan selama siklus terjadi menghasilkan usaha dan berlaku persamaan W sama dengan Q dikurang delta U. Q sama dengan delta U ditambah W, di mana delta U merupakan perubahan energi dalam, Q merupakan kalor, dan W merupakan kerja atau usaha. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari mesin kalor. Dari gambar yang terlihat, tidak ada sebuah mesin yang memanfaatkan sebuah kalor yang diserap untuk melakukan kerja atau usaha. Pasti selalu ada kalor yang terbuang. Artinya, setiap mesin kalor selalu memiliki efisiensi. Efisiensi mesin kalor didefinisikan sebagai berikut. Eta sama dengan W per Q1 dikali 100%, di mana eta merupakan efisiensi mesin Carnot yang satuannya merupakan persen, sedangkan W merupakan usaha atau kerja, dan Q1 merupakan kalor yang diserap, satuannya joule. W sama dengan Q1 dikurang Q2 itu disubstitusikan sehingga persamaan efisiensi menjadi eta sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, di mana T1 merupakan suhu pada reservoir suhu tinggi dan T2 merupakan suhu pada reservoir suhu rendah. Satuan dari T tersebut merupakan Kelvin.
Selanjutnya, kita masuk pada aplikasi mesin kalor. Aplikasi mesin kalor dapat kita jumpai pada kereta uap. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin kalor mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Bagaimana kalor secara alami harus hanya mau mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi menuju tempat yang bersuhu rendah. Untuk proses yang terjadi pada mesin pendingin bisa dituliskan dalam pernyataan berikut, yaitu tidak mungkin ada mesin pendingin yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat memindahkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah menuju tempat yang bersuhu tinggi tanpa disertai dengan usaha. Itu merupakan hukum kedua termodinamika yang dinyatakan oleh Clausius. Ini merupakan gambar dari mesin pendingin. Dari gambar dapat kita lihat bahwa mesin melakukan kerja untuk mengambil dan dari tempat yang bersuhu rendah menuju ke tempat yang bersuhu tinggi. Berdasarkan kekekalan energi bisa disimpulkan bahwa QL ditambah W sama dengan QH. Kalau dalam mesin kalor digunakan istilah efisiensi, maka dalam mesin pendingin digunakan istilah koefisien kinerja atau KK. Koefisien kinerja atau KK mesin pendingin merupakan perbandingan antara kalor yang dipindahkan dari tempat yang bersuhu rendah atau QL dengan kerja atau W yang dilakukan untuk memindahkan kalor tersebut. Secara matematis bisa dituliskan KK sama dengan QL per W. Itu merupakan persamaan pertama karena QL ditambah W sama dengan QH. W sama dengan QH dikurang L. Itu merupakan persamaan 2. Maka dari persamaan 1 bisa diperoleh KK sama dengan QL per W. KK sama dengan QL per QH dikurang QL. Maka KK sama dengan QL per QH dikurang 1. Itu merupakan koefisien kinerja mesin pendingin. Selanjutnya, jika KK sama dengan TL per TH dikurang TL per TL sama dengan 1, maka KK sama dengan TL per TH dikurang 1 yang merupakan koefisien kinerja mesin pendingin. Selanjutnya, kita masuk pada aplikasi mesin pendingin. Aplikasi dari mesin pendingin dapat kita jumpai pada kulkas dan juga AC.